out the door and throw up the kiss, can't find this no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laila Triliana dari kelas 3G dengan NIM 151422157. Nah, tujuan video ini dibuat adalah untuk pemenuhan tugas dari mata kuliah, pengembangan bahan pembelajaran dengan dosen pengampu, bila saya sebut nama beliau, Bapak Dr. Rustam I. Husain MPD. Nah, video kali ini akan membahas mengenai materi bahan pembelajaran grafis. Di dalam materi ini akan membahas beberapa poin. Nah, poin yang pertama ini adalah pengertian media grafis. Langsung saja, media adalah perangkat lunak dan perangkat keras yang dapat dipergunakan untuk menyampaikan informasi dari pengirim pesan ke penerima pesan. Media grafis dapat diartikan sebagai media yang bersifat dua dimensi atau dengan kata lain dapat dilihat dari dua sisi. Media grafis merupakan salah satu media untuk menangkap, memproses, serta menyusun kembali informasi yang diperoleh lewat indera penglihatan dan pendengaran, lalu disajikan kembali secara grafis atau dalam bentuk grafis, baik itu berupa objek, gambar, atau kata-kata. Kemudian poin selanjutnya yaitu macam-macam media grafis. Banyak jenis media grafis, tetapi dalam poin ini hanya akan dibatasi pada beberapa media grafis saja yang sering digunakan dalam proses pembelajaran. Di antaranya yang pertama, bagan, yang kedua papan tulis, yang ketiga diagram, yang keempat gambar, kemudian yang kelima peta dan globe, kemudian yang keenam poster, dan terakhir yang ketujuh papan flanel. Kemudian poin selanjutnya yaitu penerapan media grafis dalam pembelajaran. Penggunaan media grafis dalam pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman, keterlibatan, dan motivasi siswa. Mereka memfasilitasi pemahaman yang lebih baik melalui visualisasi konsep, memperkaya materi pembelajaran, dan mendukung gaya belajar yang beragam. Penerapan media grafis dalam proses pembelajaran di kelas dapat membantu meningkatkan pemahaman siswa, meningkatkan keterlibatan, dan membuat pembelajaran lebih menarik. Penerapan media grafis dalam proses pembelajaran di kelas memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang lebih visual, memperjelas konsep, dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran. Kemudian penggunaan media grafis dalam pembelajaran yang pertama, grafik. Grafik divisualisasikan dengan bantuan objek dalam bentuk garis, batang, dan gambar menampilkan pesan dalam bentuk-bentuk seperti itu, mempermudah penyerapan informasi oleh siswa. Yang kedua, bagan. Bagan yang akan disajikan di kelas tentu saja harus berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Guru yang kreatif dapat merancang bagan sendiri dengan terlebih dahulu menganalisis materi dan mempersiapkannya untuk dibuat dalam bentuk bagan. Kemudian yang ketiga adalah komik. Diketahui bahwa anak yang membaca komik lebih banyak, misalnya dalam sebulan minimal 1 buah buku komik, maka sama dengan membaca buku-buku pelajaran dalam setiap tahunnya. Hal ini berdampak pada kemampuan membaca siswa dan penguasaan kosakata jauh lebih banyak dari siswa yang tidak menyukai komik. Kemudian yang keempat, poster. Menggunakan poster untuk pembelajaran dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu digunakan sebagai bagian dari kegiatan belajar mengajar. Dalam satu hal ini, poster digunakan saat guru menerangkan sebuah materi kepada siswa. Begitu halnya siswa dalam mempelajari materi menggunakan poster yang disediakan oleh guru. Kemudian yang kedua, digunakan di luar pembelajaran yang bertujuan untuk memotivasi siswa sebagai peringatan, ajakan, propaganda, atau ajakan untuk melakukan sesuatu yang positif dan penanaman nilai-nilai sosial dan keagamaan.
Dalam hal ini, poster tidak digunakan saat pembelajaran, namun dipajang di dalam kelas atau di sekitar sekolah, di tempat-tempat yang strategis agar terlihat dengan jelas oleh siswa. Misalnya, ajakan untuk rajin menabung, senantiasa membuang sampah pada tempatnya, mengingatkan untuk melaksanakan ibadah, tidak mencontek, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ada media foto. Pergunakanlah gambar sesuai kebutuhannya, tidak terlalu banyak, namun memiliki relevansi tinggi dengan materi yang sedang diajarkan. Jumlah gambar yang sedikit, namun terpilih akan lebih baik daripada gambar yang banyak, tetapi kurang memberikan makna. Penggunaan media grafis dalam pembelajaran memiliki banyak manfaat. Berikut ini adalah beberapa contoh penggunaan media grafis dalam pembelajaran. Yang pertama, memvisualisasikan konsep media grafis, membantu memvisualisasikan konsep yang kompleks atau abstrak. Mereka dapat menggambarkan hubungan antara konsep-konsep, menunjukkan bagaimana mereka terkait, atau menggambarkan proses yang sulit dipahami hanya melalui teks. Contohnya, menggunakan diagram, grafik, atau peta konsep untuk memperjelas konsep matematika, ilmu pengetahuan, atau topik lainnya. Kemudian yang kedua, memperkaya materi pembelajaran. Media grafis dapat digunakan untuk memperkaya materi pembelajaran. Mereka dapat menambahkan elemen visual seperti gambar, ilustrasi, atau video untuk membuat materi lebih menarik dan relevan. Contohnya, menyertakan gambar yang relevan dalam teks atau menggunakan video animasi untuk menjelaskan konsep. Kemudian yang ketiga, meningkatkan daya ingat penggunaan media grafis dalam pembelajaran. Dapat meningkatkan daya ingat siswa. Informasi yang disajikan secara visual lebih mudah diingat daripada teks biasa. Dengan menggunakan gambar, grafik atau diagram yang tepat, siswa dapat membentuk gambaran mental yang kuat dan mengingat informasi dengan lebih baik. Kemudian yang keempat, memfasilitasi pemahaman yang lebih baik. Media grafis membantu siswa memahami materi dengan cara yang lebih baik. Mereka menggabungkan visual dan teks untuk menyampaikan informasi dengan cara yang lebih lengkap. Misalnya, menggunakan diagram untuk menggambarkan struktur molekul dalam pelajaran kimia, atau menggunakan infografis untuk menyajikan data dan fakta dalam bentuk yang mudah dipahami. Kemudian selanjutnya yang kelima, meningkatkan keterlibatan dan motivasi. Mereka menciptakan lingkungan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, yang dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan berpartisipasi aktif. Kemudian yang keenam, mendukung gaya belajar yang berbeda. Setiap siswa memiliki preferensi belajar yang berbeda. Beberapa siswa lebih responsif terhadap pembelajaran visual. Dengan menggunakan media grafis, guru dapat memfasilitasi gaya belajar visual dan memenuhi kebutuhan siswa tersebut. Mendorong kreativitas media grafis memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengekspresikan kreativitas mereka. Mereka dapat menggambar atau membuat infografis, presentasi slide, atau video pembelajaran untuk menyampaikan ide dan pengetahuan mereka. Kemudian poin selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan media grafis. Kelebihan media grafis adalah dapat menerjemahkan ide-ide yang abstrak ke dalam bentuk yang lebih realistik. Kemudian dapat ditemukan dalam buku-buku pelajaran, majalah, surat kabar, kalender, dan perpustakaan. Kemudian mudah menggunakannya dan dapat digunakan pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Menghemat waktu dan tenaga, dan juga menarik perhatian siswa. Harganya relatif lebih murah daripada jenis-jenis media pengajaran lainnya. Dapat mengatasi keterbatasan waktu dan ruang. Kemudian dapat mengatasi kekuatan daya maupun panca indera manusia. Sifatnya konkret dan lebih realistik. Kemudian yang terakhir, dapat memperjelas suatu masalah sehingga dapat membetulkan kesalahpahaman.
Kemudian kekurangan media grafis. Kadang-kadang ukurannya terlalu kecil untuk digunakan pada kelompok siswa yang cukup besar. Kemudian pada umumnya hanya 2 dimensi yang tampak, sedangkan dimensi yang lainnya tidak jelas. Selanjutnya tidak dapat memperlihatkan suatu pola gerakan secara utuh. Tanggapan bisa berbeda-beda terhadap gambar yang sama. Kemudian sulit dipahami oleh siswa yang tingkat usia dan pendidikannya masih rendah. Kemudian membutuhkan pengetahuan yang cukup dan keterampilan yang khusus dari guru. Selanjutnya, tidak cocok bila dipergunakan dalam kelas yang luas. Dan sukar untuk melukiskan bentuk sebenarnya yang berdimensi 3 dan tidak memperlihatkan gerak seperti halnya gerakan hidup. Terlalu menekankan pada persepsi mata juga kemungkinan kelas akan penuh dengan gambar. Dan yang terakhir, gambar benda terlalu kompleks, kurang efektif untuk kegiatan pembelajaran.